Salam adik-adik, hari ini kita akan cerita Alkitab. Ini bukan mitos, ini bukan dongeng, ini cerita benar-benar terjadi. Kita langsung ke ceritanya. Ketika Yesus melintasi kota Yeriko, di situ ada Zakheus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ia sangat kaya, tapi kekayaannya diperoleh dari pekerjaannya yang mengambil yang lebih apa yang sudah ditentukan oleh kerajaan Romawi. Adik-adik, mengambil yang bukan milik kita itu dosa. Kamu tahu dosa itu apa? Dosa segala yang kamu pikirkan, dosa segala yang kamu ucapkan, segala yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Allah. Contoh yang kamu pikirkan, besok saya mau ujian, saya tidak mau belajar, saya menyontek teman sebangku saya. Itu dosa. Yang belum kamu lakukan itu dosa. Yang kamu ucapkan, goblok, anjing, setan, bodoh, goblok, itu dosa. Yang kamu lakukan, berantem, nyontek, mencuri, melawan mama papa kamu, itu dosa. Apakah mama papa kamu mengajarkan kamu berbuat dosa? Tidak. Buku Tuhan mengatakan Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya di dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Buku Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dalam kandungan, artinya semua yang ada di dunia ini sudah berdosa. Kamu dan saya juga orang berdosa. Hukuman dosa adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan Roma 6 ayat 32, upah dosa adalah maut. Kamu dan saya sama seperti Zakheus, adalah orang berdosa. Zakheus ingin melihat Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang dan juga sebab badannya pendek. Maka berlarilah Zakheus memanjat pohon ara. Setelah sampai, ketika Yesus melihat melintasi pohon ara, Yesus berkata, Zakheus, hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Wah, ternyata Yesus mengasihi Zakheus, kamu dan saya. Yesus, kamu tahu Yesus itu siapa? Dia itu adalah Allah sendiri. Kamu tahu Allah itu siapa? Allah adalah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan ikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kamu dan saya. Selain Allah pencipta dan juga Allah yang kasih. Buku Tuhan mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, artinya Ia sangat mengasihi kita. Selain Allah yang kasih, Dia juga Allah yang kudus. Dia tidak pernah melakukan satupun kejahatan. Zakheus turun dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan bersuka cita. Yesus ternyata, karena Yesus mengasihi Zakheus dan kamu dan saya. Kamu tahu? Tetapi orang-orang bersungut-sungut. Mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Apa? Dia menumpang di rumah orang berdosa. Aduh, ingat adik-adik, apa Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa, mencari anak-anak yang hilang. Dan Tuhan Yesus telah mengerjakannya 2000 tahun yang lalu. Berapa? Sudah 2000 tahun yang lalu yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi baik, bertumbuh kanak-kanak sama seperti kamu dan saya. Tetapi Dia berbeda dengan kamu dan saya. Dia anak Allah yang sempurna. Dia tidak pernah melakukan satupun kejahatan.
ketika dewasa Tuhan Yesus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Tuhan Yesus memberikan mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang buta bisa melihat. Hebat enggak Tuhan kita? Hebat. Dan juga Tuhan membangkitkan orang yang telah mati berapa hari? 4 hari. Dan begitu juga Tuhan juga memberikan 5.000 orang makan. Hanya 2 ikan 5 roti. Hebat enggak Tuhan kita? Hebat. Tetapi orang-orang jahat tidak menyukai dia. Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dimahkotai duri. Kamu tahu apa yang keluar? Darah. Tuhan Yesus dibawa di Golgota. Tuhan Yesus mengangkat salibnya sampai ke Golgota. Tuhan Yesus disalibkan. Tangannya, kakinya dipaku. Dan lambungnya ditusuk. Kamu tahu apa yang keluar? Darah. Hanya darah Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa-dosa kamu. Tahu, berbuat baik, beramal. Darah kambing kamu, darah domba kamu tidak bisa mengampuni dosa-dosa kamu. Tuhan Yesus telah mati, bangkit dan pada hari yang ketiga bangkit. Sesuai dengan kitab suci, firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat kamu dan saya. Lalu Zakheus berdiri dan berkata, hari ini saya akan membagikan harta saya, setengah dari harta saya kepada orang miskin dan sekitarnya. Dan saya akan kembalikan 4 kali lipat yang saya sudah peras. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Karena Zakheus menyadari apa yang dilakukannya itu tidak baik di mata Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Jika Tuhan Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kamu, maukah kamu melakukannya? Nah, jika kamu mau, bagaimana caranya? Jika kamu memiliki pensil atau kamu memiliki 2 pensil, kamu harus berbagi kepada temanmu yang tidak memiliki pensil. Di mana? Di rumah, di sekolah, dimanapun engkau berada. Kapan? Hari ini, besok, dan seterusnya. Mau nggak melakukannya? Mau ya? Besok saya akan tanya kepada kalian. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Telah terjadi keselamatan bahwa Zakheus juga adalah anak Abraham, sama seperti kamu dan saya. Sebab anak manusia telah datang ke dunia ini menyelamatkan dan mencari anak yang hilang. Zakheus hidupnya telah berubah setelah ia percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kamu? Jika kamu masih hidup dalam dosa kamu, maka kamu akan dihukum. Tetapi Allah mengasihi kamu. Dia telah memberikan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Buku Tuhan mengatakan, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang telah menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syaratnya kamu harus menerima, harus kamu mengaku dalam mulut kamu bahwasanya kamu orang berdosa, percaya Tuhan Yesus telah mati, dikuburkan dan untuk mengambil hukuman dosa-dosa kamu. Sekarang pilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu. Maka janjinya adalah kamu akan menjadi anak
Adik-adik, bagi kamu yang belum menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu. Ulang lagi, bagi kamu yang belum menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu, tunjukkan kepada saya, tundukkan kepalamu, tutup mata, jangan lihat kiri kanan, angkat tanganmu, sungguh-sungguh serius. Terima kasih yang sudah angkat tangan kananmu kamu letakkan di dadamu. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku dalam mulut saya orang berdosa. Saya suka menyontek, saya suka berantem, saya mencuri, saya suka belum mama papa saya. Tuhan, ampuni saya Tuhan Yesus. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya percaya Tuhan Yesus telah mati mengambil hukuman dosa-dosa saya. Sekarang saya pilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anak siapa kamu sekarang? Anak Tuhan ya? Anak Tuhan Yesus. Dari mana kamu tahu? Dari Alkitab. Buku Tuhan mengatakan, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya kamu sudah menjadi anak-anak Allah. Kamu sudah menjadi anak Allah. Apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan kamu? Tidak. Buku Tuhan mengatakan Ibrani 13 ayat 5c. Angkat tangan kananmu. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Saya ganti dengan namamu. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Nesto. Dan Ibrani 13 ayat 6b. Angkat kananmu, kirimu. Tuhan Yesus adalah penolong saya. Saya ganti dengan nama. Masih ingat nama kan? Tuhan Yesus adalah penolong Nesto. Kamu sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Yesus mau kamu bertumbuh mengenal Allah lebih dalam lagi. Ada 5 setia yang harus kamu lakukan. Pertama, setia berdoa. Mau bangun tidur, bangun tidur, mau makan, mau belajar, dan dimanapun kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kedua, baca firman Tuhan. Kamu punya Alkitab di rumah kan? Kamu buka Injil Markus. Satu hari kamu baca 8 ayat. Besok kamu tambah lagi 9 ayat. Dan hari berikutnya 1 pasal. Dan seterusnya. Supaya kamu mengenal Allah lebih dalam lagi. Ketiga, kamu harus rajin beribadah. Jika ada teman-teman kamu mengajak kamu main hari Minggu, kamu katakan tidak, saya mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia telah memelihara saya. Keempat, setiap bersaksi. Kamu harus menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus di rumahmu, pada papa mama kamu, pendeta kamu, teman-teman kamu. Dan kelima, setia Tuhan Yesus sampai mati. Adik-adik, bagi kamu yang perempuan ya, bagi kamu yang perempuan ketika kamu dewasa, ada cowok yang mengatakan, adek mau nggak menikah sama saya? Tetapi ada syaratnya, kamu harus tinggalkan Tuhan Yesus. Maka saya akan kasih rumah, kasih mobil, saya kasih pekerjaan. Tetapi ingat, harus tinggalkan Tuhan Yesus. Katakan no way, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Oke. Kamu sudah menjadi Tuhan Yesus akan menolong kamu. Mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.